morning, Smartizen, and what's up? How's your day? How's your day? I hope you are doing so well, ya. This time, of course, during the next 2 hours, you guys are all with me lagi nih, Smartizen. On what? On our lovely segment Dialog Senja. Tentunya kamu sama Yusi ya selama 2 jam ke depan, and I will accompany your all activities to be more knowledgeable because Smartizen, you have to smart and energetic. Oh my god, salah dari Piwi Gaskins. Gaskin nggak tuh? Kayak misalkan kalau Gaskin tuh kayak gini. Yusi, ayo kita ke pantai hari ini, Gaskin, kayak gitu kan. Gak ada yang canda ya. By the way, today kita bakal membahas tentang let me see, tentang mindful consumption di dalam mengkonsumsi makanan. It's nice to talk to ya. Apalagi nih buat ciwi-ciwi, ya aku sih sebenarnya yang lagi diet, lagi jaga pola makan, lagi nggak makan nasi tapi makan gorengannya 10.000. Sama aja dong, oh my god. Ya pokoknya kayak gitu-gitu deh ya. Karena kan namanya juga lagi pandemi ya kan, Smartizen. Jadi kita tuh sebagai rakyat Indonesia ini kan menghabiskan waktu itu cenderung mengkonsumsi makanan yang tanpa memperhatikan aspek kesehatannya kayak gitu kan, mostly. Hal itu juga nggak sejalan ya, Smartizen ternyata sama konsep mindful consumption ini. Karena konsumsi berkesadaran adalah sebuah konsep dalam pikiran yang mendasari perilaku seseorang dalam mengkonsumsi atau membeli suatu produk, katanya kayak gitu. Nah, penerapan konsumsi berkesadaran ini ya, Smartizen, itu membuat seseorang mempertimbangkan dengan matang keputusannya, katanya. Dengan memikirkan hal-hal penting kayak manfaat suatu jenis asupan bagi kesehatan tubuh tentunya. Bagaimana produk tersebut diproduksi, terus juga dampak dari pengkonsumsian produk asupan-asupan tersebut dalam jangka pendek ataupun panjang, baik diri sendiri ataupun untuk lingkungannya, kayak gitu ya, Smartizen. Nah, nutrisionis Indonesia nih dari Universitas Indonesia, Siala Septiani SGZ MGizi, mengatakan ketika memutuskan asupan untuk dikonsumsi setiap hari, penting banget ya, Smartizen, buat Smartizen semua untuk lebih mindful dan bijak dalam mengambil keputusan. Jadi bukan cuman memenuhi keinginan semata, mata keranjangnya langsung ya deh. Kalau misalkan aku dari ngoceh aja, apa sih sebenarnya mindful eating atau mindful consumption itu? Apa aja sih manfaatnya kayak gitu kan, Smartizen, dan gimana sih caranya? Makanya untuk mengetahui semua itu, Smartizen semua jangan kemana-mana, kita bakalan membahas tuntas tentang mindful consumption on your daily food ya. So, don't go anywhere. Setelah ini masih ada lagu-lagu yang mau lewat. Kita langsung aja putarkan sebuah lagu untuk kamu di luar sana ya, yang masih bekerja atau yang masih ada kepentingan lain ya kan. Asalkan jangan stuck di satu tempat aja gitu. Apa itu maksudnya? Yes, this is for you, Ariana Grande and Justin Bieber, Stuck With You. Okay, I would like from Zara Larson, everybody right there. Smartizen, how's your day? Ini sudah setengah jam ya bersama Yusi di sini. But don't have to be worry, kita baru akan memasuki di mana kita akan berdiskusi ringan ya mengenai si mindful consumption dalam mengonsumsi makanan itu sendiri nih, Smartizen. Oke, kalau misalkan makanan merupakan sebuah aktivitas makan sih maksud aku, makan merupakan sebuah aktivitas yang pastinya ya kalian semua Smartizen dari yang kecil sama yang tua sekalipun lakukan setiap hari ya kan. Aktivitas yang selalu ditunggu-tunggu di pagi, siang, dan malam hari kayak gitu. Apalagi kalau misalkan
kamu makan sambil mengerjakan hal lain. Wow, nikmat mana lagi yang kamu dustakan, ya kan? Kebiasaan ini ternyata bahaya loh Smartizen kalau misalkan kamu lakukan secara terus-menerus, apalagi dilakukannya pada malam hari nih, ya kan? Oleh karena itu kamu semua perlu banget sadar dan juga memerlukan kesadaran saat makan. Juga penerapan mindful eating itu sangat diperlukan gitu. Apa itu mindful eating, Kayusi? Kayak gitu kan. Perlu Anda ketahui nih Smartizen semua ya, bahwa makan merupakan suatu proses kompleks yang melibatkan pikiran dan juga organ pencernaan. Smartizen di luar sana membutuhkan waktu sekitar kurang lebih 20 menit nih setelah makan untuk merasa yang namanya I'm full or kenyang ya. Bisa dibilang kenyang ya. Jadi kalau misalkan kamu makan terlalu cepat nih Smartizen, kamu juga lebih mungkin itu untuk melewatkan rasa kenyangnya itu nih, yang pada akhirnya kamu bakal makan berlebihan. Dan untuk itu kamu perlu banget menerapkan yang namanya kesadaran penuh saat makan. Inilah yang dinamakan mindful eating. Jadi mindful eating ini didasarkan pada kesadaran saat Anda makan. Itu diartikan kamu semua ini memperhatikan sepenuhnya ya apa aja yang kamu makan, berapa banyak. Terus juga ternyata memperhatikan emosi saat kamu makan nih Smartizen ya. Terus juga sebagaimana mestinya gitu loh. Kesadaran ini juga membantu kamu untuk mengenali dan mengatasi emosi dan sensasi fisik seperti lapar dan kenyang. That's it Smartizen. Itulah yang dinamakan mindful eating atau kesadaran penuh ketika kamu makan kayak gitu. Jadi jatuhnya kamu gak bakal makan berlebihan nantinya kayak gitu Smartizen. That's the first talk of today. Mungkin kalau misalkan kamu ada pertanyaan tentang mindful eating or something else yang related to our topic today, feel free to ask, feel free banget buat drop the question box or drop the question on live chat kita saat ini. Boleh banget ya Smartizen, aku tunggu. Ataupun kamu mau request lagu juga boleh ya. Di Facebook kita langsung aja add di 106 Dia Untirta, atau Instagram kita di Dia Untirta, atau di WhatsApp number kita di 081808106106. Oh, that's a perfect number, ya kan? Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat, jadi Smartizen semua jangan kemana-mana. Aku bakal puterin sebuah lagu untuk kamu ya yang masih ada kesibukan di luar sana, tetap harus semangat ya. Jadi Don't Let Me Down from the Chainsmoker. This is the music and please enjoy this one. Ariana Grande, Smartizen. Yeah, welcome back again on Dialog Senja with Yusi here. Dan di sini kita tetap membahas tentang mindful eating ya dalam mengkonsumsi makanan kamu kayak gitu. Kalau misalkan tadi apa sih sebenarnya mindful eating itu sudah terjawab, sekarang aku mau kasih tahu ke kamu nih kalau misalkan ada yang nanya ya kan, Kaisi sebenarnya apa sih yang jadi bagian dari mindful eating itu sendiri kayak gitu. Nah, untuk mindful eating ini itu melibatkan beberapa point ya, dan aku bakal menjelaskannya as a brief as I can. The first is makan secara perlahan. Nah, mindful eating itu perlu banget melibatkan yang namanya waktu mungkin ya. Jadi kamu harus makan secara perlahan. Artinya kamu gak usah buru-buru gitu loh saat mengunyah makanan kamu. Jadi makan dan hancurkan makanan kamu di mulut itu dengan baik dan benar. Kayak gitu. Yang kedua itu ada makan tanpa gangguan ya Smartizen. Jadi aktivitas yang kamu lakukan saat makan itu hanya makan aja gitu loh, nggak sambil ngelakuin aktivitas lain. Kayak misalkan kamu lagi makan
tapi kamu juga sambil mengerjakan pekerjaan rumah misalkan, kayak gitu ya Smartizen, karena it's not that mindful eating means gitu loh. Terus yang ketiga itu makan hanya saat kamu benar-benar merasa lapar dan berhenti pada saat kamu merasa kenyang, kayak gitu. Jadi kamu bisa mengetahui nih isyarat fisik yang diberikan oleh tubuh kamu sendiri, kayak gitu. The fourth is membedakan antara rasa lapar yang sebenarnya dengan rasa lapar yang apa namanya, yang tidak sebenarnya, ngerti gak sih? Kayak kan ada tuh yang lapar, bener-bener lapar, sama yang kamu lapar tapi sebenarnya nggak lapar, cuman pengen ngunyah aja gitu. Nah itu bedakan ya hal-hal tersebut. Yang kelima itu melibatkan indera saat makan. Terus indera tuh siapa? Nggak gitu ya Smartizen. Maksudnya kamu harus memperhatikan warna, aroma, texture, dan rasa saat kamu lagi makan. Which means kamu harus detail banget dengan makanan kamu, kayak gitu. Yang keenam itu belajar untuk mengatasi rasa bersalah dan kecemasan karena makanan. Kayaknya aku pernah deh. Yang ketujuh, tujuan makan itu untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan ya. Jadi kita one pointkan dulu bahwasannya tujuan makan untuk menjaga kesehatan secara keseluruhan. Yang kedelapan itu memperhatikan dampak makanan terhadap perasaan kamu, kayak gitu ya Smartizen. Jadi katanya ada beberapa makanan yang berdampak terhadap perasaan kamu. Kamu pernah dengar gak sih kalau misalkan kamu makan coklat, mood kamu tuh bakal naik kayak gitu. Nah semacam hal seperti itu yang kamu harus perhatikan gitu ya. Dan the last but not least itu menghargai makanan yang kamu makan. That is the most important things ya. That's why itu ada di terakhir, cuman ya memang harus banget di highlight bahwasannya menghargai makanan juga perlu banget Smartizen. Jadi makanlah secukupnya, jangan karena lapar mata ya kamu membeli semua hal makanan yang menurut kamu pengen, but at the end kamu tidak memakannya dan justru malah menghambur-hamburkan makanan tersebut, kan jadinya mubazir ya nggak sih Smartizen? Kayak gitu ya. Jadi kalau misalkan ada yang tanya bagian-bagian dari mindful eating supaya bisa mengapply what is actually mindful eating itu dapat memperhatikan 9 poin yang udah aku bicarakan tadi. Setelah ini masih ada lagu-lagu lagi yang mau lewat. Aku masih bingung deh mau puterin lagu apa setelah ini. Wait a minute, kita harus mencari lagu-lagu yang bisa menuntun hati untuk senja hari ini ya kan. Langsung aja deh aku puterin lagunya Afgan. Apa itu? Sadis aja kali ya. Enjoy this music Smartizen. There's no way yang menemani kita di senja hari ini ya Smartizen. Iya dong, kenapa enggak? Karena there's no way to talk to. Bercanda, karena masih bicara tentang si mindful eating. Kalau misalkan tadi banyak yang bilang mindful eating itu sejenis diet gak sih kak, kayak gitu-gitu kan. Ini ada di talk ketiga kita nih, bahwasannya ternyata mindful eating dapat membantu kamu nih Smartizen untuk menurunkan berat badan. Wow, ini harus banget sih diketahuin oleh cewek-cewek di luar sana yang struggling sama berat badan ya. Karena banyak ahli juga nih ternyata yang sudah membuktikan kalau mindful eating itu dapat membantu dalam upaya penurunan berat badan, juga membantu pasien dalam menerapkan program diet penyakit tertentu kayak gitu. Dari Lilian Cheung, aduh, I don't know how to spell it, it's hard to read ya. Seorang ahli gizi dan dosen di Harvard School of Public Health itu telah membuktikan bahwa mindful eating juga dapat membantu menurunkan berat badan nih Smartizen. Selain itu, Stephanie Meyers juga ahli gizi di Dana-Farber Cancer Institute itu juga menggunakan mindful eating ini untuk program diet pasien kanker
dengan berbagai cara yang berbeda kayak gitu. Ternyata mindful eating ini juga punya banyak benefit ya, setidaknya untuk pengobatan program diet pasien kanker loh. Waduh, ini keren banget sih. Penelitian juga menunjukkan bahwa makan lebih lambat nih ya Smartizen itu dan penuh kesadaran tentunya itu dapat membantu kamu menangani masalah berat badan atau mungkin juga bisa membuat kamu menjauh dari makanan olahan dan makanan kurang sehat lainnya kayak gitu. That's why ya fast food mungkin fast food tuh menjadi makanan yang kurang sehat karena selain olahannya juga yang lebih ke fries ya kan, terus juga kamu juga makannya mungkin saat itu sedang berbicara dengan teman, karena kan mindful eating tuh harus penuh kesadaran untuk meng-apply si mindful eating dalam kehidupan sehari-hari. Kamu tuh harus benar-benar fokus on your food, lalu kayak makan secara perlahan kayak gitu-gitu. Jadi it really depends on you gitu loh, mindful eating ini works apa tidaknya dalam keseharian kamu. Nah, selain itu juga ini bisa mengatasi obesitas. Ini apa Kak Yusi? Ya, si mindful consumption ini itu bisa mengatasi obesitas karena dapat diterapkan untuk mengatasi perilaku makanan perilaku makan yang menyimpang nih, kayak binge eating. Waduh, banyak penelitian juga yang sependapat dengan hasil ini. Salah satunya yaitu penelitian dalam jurnal Eating Behaviors yang menunjukkan bahwa mindful eating ini sangat efektif ya untuk mengurangi binge eating and emotional eating. Jadi kayak kamu-kamu semua tuh yang kayak aduh gue pusing, gue pengen makan seblak. Nah, itu tuh yang bahaya. Itu tidak mindful eating banget karena lebih ke emotional eating. Jadi kalau untuk mindful eating kamu bisa mungkin meminimalisir rasa emotional eating tersebut dan atau mungkin juga bisa menghilangkan ya bad behavior dalam hal mengkonsumsi suatu makanan tersebut. Oke, that's the third talk dengan aku di senja hari ini. Setelah ini kita masih berbicara tentang mindful eating ya, tapi sebelumnya Yusi mau puterin lagu lagi nih dari Mas Hari Rusli. Aduh, thank you banget udah hadir ada di sini. Aku jadi malu ya kan, tapi nggak apa-apa lah ya. Mas Hari, kamu request lagu Ariana feat Demi Lovato ya, but aku tadi udah sempet cari nih Mas ya, tapi ternyata belum ada. Jadi boleh banget kali ya kamu request lagu yang lain supaya aku bisa puterin, tapi nggak apa-apa, aku bakal puterin lagunya Demi Lovato juga ya, tapi yang Skyscraper nggak apa-apa. Nggak apa-apa dong. Ya udah, this is for you Mas Hawi and enjoy this music. Yo, my future from Billie Eilish, Smartizen. Welcome back again on Dialog Senja with Yusi tentunya. Nah, kalau misalkan tadi kita membahas tentang mindful eating ya, itu bisa membantu untuk menurunkan berat badan atau diet. Sekarang pasti pertanyaannya adalah, terus gimana Kak Yusi untuk memulai menerapkan mindful eating ini, kayak gitu kan? Nah, aku mau menjawab pertanyaan yang aku buat sendiri tersebut. Jadi gini, kalau misalkan Smartizen semua ingin mulai mencoba menerapkan ya mindful eating di dalam kehidupan kamu, itu mulailah secara bertahap dan fokus juga konsisten dalam melakukan si mindful eating ini. Tapi ada beberapa tips nih dari aku buat kamu yang mau memulai melakukan mindful eating. Jadi yang pertama itu, sebelum kamu mengambil makan ya, sebaiknya kamu tanya dulu nih sama diri sendiri. Aduh, self asking nih jadinya. Kayak apakah kamu benar-benar lapar? Apakah makanan tersebut sehat buat kamu? Kayak gitu. Jadi sebelum makan emang harus drama dulu kali ya, kayak aku lapar beneran gak ya, ini bagus gak ya buat aku, kayak gitu kan. Nah, terus yang kedua juga, makanlah dengan perlahan dan tidak berburu-buru, karena that's the key of mindful eating itself, ya kan. Jadi sebelumnya kan aku udah mention juga nih ya Smartizen, bahwasannya si mindful eating ini itu perlu banget melibatkan yang namanya waktu, karena makan secara perlahan itu supaya si makanannya dapat terserap dengan baik dari
entah itu gizinya ataupun ketika mencernanya, seperti itu ya Smartizen. Lalu yang ketiga nih, itu kunyah makanan secara menyeluruh sampai benar-benar lembut baru kamu telan. Ini karena banyak banget nih case bahwasannya ketika kamu makan karena terburu-buru jadi kayak gigit-gigit gitu ya, gigit-gigit kunyah telan kayak gitu aja kan ya. Itu sering banget terjadi apalagi waktu ospek. Ayo kakak-kakak ospek gak usah memulai itu lagi ya, karena itu gak baik ternyata loh. Karena ketika makan diburu-buru itu merupakan sebuah bisa jadi dimulainya penyakit lambung ya, karena kan si lambung ini jadi bekerja lebih keras lagi gitu loh. That's why harus banget mengunyah makanan secara menyeluruh sampai lembut baru kamu telan. Terus yang keempat itu jauhkan gangguan pada saat makan, seperti kamu makan aja, jangan sambil nonton TV, jangan sambil kerja, jangan sambil by phone atau lagi kelas kayak gitu kan. Usahakan kamu selalu makan di meja makan supaya lebih fokus dan juga menghindari gangguan-gangguan tersebut. Terus yang kelima itu diam saat makan, tidak sambil berbicara. Nah, ini nih yang sering banget dilakukan oleh orang-orang di luar sana termasuk aku sebenarnya. Ternyata ketika berbicara kita dianjurkan untuk diam aja dan fokus sama makanannya. Kembali lagi ya, we have to be more focused on our food gitu loh. Karena bagaimana makanan tersebut bisa tervalidasi sebagai gue kenyang, itu adalah ketika kamu fokus sama makanan kamu. Kalau misalkan kamu gak fokus, kamu sebenarnya udah kenyang nih, tapi pasti kamu tetap aja ngunyah kayak gitu nanti jatuhnya. And last but not least juga nih, yang ketujuh itu berhenti makan saat kamu merasa kenyang. Jadi jangan digas terus ya Smartizen. Nah untuk itu kita harus coba mulai terapkan tips-tips ini sedikit demi sedikit aja dulu, karena kan it's contains about our behavior ya. Jadi harus sedikit demi sedikit di-apply agar nggak kaget juga gitu loh, karena mengubah behavior nggak semudah itu ya Smartizen. Nah kalau kamu udah berhasil melakukan ya, kamu bisa tingkatkan ke lebih dari 1 kali makan dalam sehari gitu. Dan lama-kelamaan kesadaran-kesadaran ini akan timbul lebih alami, dan that's why I told you ini akan menjadi kebiasaan baru kamu, kebiasaan lebih sehat tentunya. Itu ya Smartizen yang bisa aku sampaikan on our fourth talk ya. Masih ada 30 minutes left sama aku, sama dialog senja juga. Jangan kemana-mana, setelah ini masih banyak banget lagu-lagu yang mau lewat. Jadi Mas Hawi ya masih ngituin Ariana sama Demi ya. Aduh gimana dong, aku belum menemukannya Mas. Jadi next song aja boleh nggak? Kayak Bruno Mars, That's What I Like mungkin. Ya udah kali ya, enjoy this music. Only Girl in the World by Rihanna Smartizen. Wow, it's almost to the hour end of this segment ya, karena sudah mau pukul 5 sore nih. Waduh, bener-bener gak kerasa banget 2 jam ke belakang tadi ya kan. Tapi sebelum itu Yusi mau banget jelasin atau mereview ulang tentang apa aja sih sebenarnya yang udah kita bicarakan selama 2 jam ke belakang. Nah kalau tadi Yusi udah banyak banget bicara tentang mindful consumption ya Smartizen. Jadi sebenarnya mindful consumption itu adalah sebuah batasan ya buat Smartizen semua, dan juga perilaku sehat atau yang biasa kita sebut healthy behavior. Nah untuk melakukan mindful consumption ini atau mindful eating, kalian semua tuh harus melakukannya dari hal-hal kecil. Kayak gitu, kayak misalkan kamu ketika makan tidak terburu-buru kayak gitu. Kamu juga ketika makan fokus on what you eat, fokus sama food kamu, nggak dengan berbicara, nggak sambil melakukan pekerjaan lain kayak gitu ya. Multi talentnya nanti dulu deh gitu loh istilahnya. Jadi kamu kalau makan aja, fokus ke makanan kamu. Terus juga kamu harus bisa membedakan antara rasa lapar yang actually kamu lapar banget
Atau rasa lapar yang kamu kayak cuman pengen, aduh gue pusing pengen makan seblak, kayak gitu Smartizen. Jadi harus bisa dibedakan ya. Terus juga kamu harus melibatkan indera yang ada di dalam diri kamu. Indera siapa ya? Indera-indera kamu itu yang ketika kamu makan kamu harus banget memperhatikan warna, aroma, texture, atau bahkan rasa pada makanan kamu, karena kan kebutuhan gizi juga perlu dipertimbangkan di dalam mindful consumption ini. Lalu juga ketika kamu menerapkan mindful eating atau consumption untuk menurunkan berat badan ya, kamu juga perlu banget nih yang namanya memperhatikan jam makan. Jangan sampai kamu makan di malam hari karena itu nggak baik, it's bad behavior kalau misalkan menurut sumber-sumber atau ahli gizi yang udah tadi aku sebutkan gitu. Terus juga kalau mau mulai menerapkan mindful eating, itu dimulainya secara bertahap ya Smartisan. And then the last point is berhentilah makan setelah kamu kenyang, kayak gitu. Jadi jangan digas terus ketika kamu udah kenyang karena mulut kamu masih pengen kunyah nih, terus kamu tetap ngunyah. Nah, that's bad point. Jadi kamu harus berhenti makan ketika kamu sudah merasa kenyang. Mungkin itu aja ya dari Yusi untuk dialog senja hari ini. Sorry banget kalau misalkan Yusi punya banyak slip of the tongue hari ini, karena juga aku juga ternyata tidak sefokus itu ketika makan, alias aduh gue lapar. Nah untuk itu Yusi pamit undur diri, dialog senja juga pamit undur diri. See you tomorrow on the same time ya. Kita tetap di jam 3 sampai jam 5 sore nanti. Di besok hari kita bakal ada, oke? Jadi see you tomorrow and enjoy this music Smartisan.